Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini gue akan ngebahas 4 hormon kebahagiaan yang mungkin teman-teman sekarang lagi stres, lagi bete, lagi bosen, lagi nggak tahu mau ngapain. Mungkin bisa melakukan beberapa aktivitas yang bisa memicu timbulnya atau munculnya 4 hormon kebahagiaan ini. Nah, jadi sebenarnya kita untuk mendapatkan kebahagiaan ada 4 hormon yang bisa kita pancing gitu, kebahagiaan kita sendiri. Jadi kebahagiaan itu bisa kita atur, bisa kita ciptakan gitu dengan kita men-trigger atau menstimulus 4 hormon ini. Ada 4 hormon. Yang pertama ada dopamin, serotonin, sitosin, dan juga endorfin. Oke, yang pertama gue akan bahas hormon dopamin atau hormon motivasi atau penghargaan. Nah, dari namanya aja hormon motivasi atau penghargaan, kita bisa menstimulus hormon dopamin ini keluar dengan cara melakukan berbagai kegiatan yang menimbulkan apresiasi atau penghargaan. Kayak misalnya sesimpel kita buat to-do list, kita buat rencana, misalnya bangun pagi, terus sholat subuh, sholat tahajud, sholat sunnah sebelum subuh, sholat subuh gitu. Nah, ketika kita di hari berikutnya itu bisa melaksanakan sesuai rencana, di pagi hari kita melaksanakan semua kegiatan itu akan menimbulkan kebahagiaan ke diri kita gitu, walaupun rencananya itu atau apresiasinya itu dari diri kita sendiri gitu, tapi ketika kita udah menyelesaikan semua tugas yang kita buat, itu akan menimbulkan kebahagiaan. Atau misalnya kita punya target baca 10 menit sehari, atau kita punya target setelah baca kita sampaikan poin yang kita baca ke orang lain, nah itu akan menimbulkan kebahagiaan sendiri gitu. Kita merasa puas ketika kita berhasil melakukan sesuatu yang kita rencanakan, berarti kita mengapresiasi rencana yang kita buat. Nah, hormon penghargaan ini akan memunculkan dopamin. Bisa juga mungkin dengan hal-hal yang lebih destruktif ya, kayak misalnya nonton TikTok, nonton YouTube. Ketika ada hal-hal yang mungkin kita merasa puas melihatnya, kita merasa senang, itu akan memunculkan hormon dopamin juga. Masalahnya semakin buruk konten yang kita terima gitu, kayak misalnya short atau reels atau TikTok, semakin singkat durasinya, kita akan kesulitan untuk bertahan pada kegiatan-kegiatan yang membutuhkan durasi lebih lama gitu, kayak membaca gitu. Kita baru keluar dopaminnya setelah baca misalnya lebih dari 20 menit gitu. Nah, sedangkan ketika kita short atau TikTok, ketika kita melihat konten yang kita sukai, dopamin itu akan keluar sesingkat mungkin 1 menit, 2 menit sampai 3 menit gitu. Nah, ketika otak kita udah terbiasa dengan konten yang singkat, maka akan sulit sekali kita bertahan pada kegiatan aktivitas yang lebih lama. Nah, ini yang perlu diperhatikan untuk menjaga kapan hormon dopamin kita itu muncul. Nah, hormon berikutnya setelah dopamin adalah serotonin atau hormon keseimbangan mood. Nah, ini berperan banget untuk kestabilan kita, mengatur kestabilan emosi kita, mengatur waktu tidur kita, mengatur nafsu makan kita gitu. Dan ini lebih ke basic needs mungkin ya gitu. Jadi keseimbangan mood ini diatur oleh hormon-hormon serotonin gitu. Neurotransmitter yang berupa hormon serotonin ini atau hormon serotonin berupa berwujud atau berbentuk hormon serotonin ini muncul ketika apa gitu? Ketika kita melakukan aktivitas fisik yang mendorong aktifnya metabolisme kita. Terus kita berjemur matahari gitu, terkena paparan matahari langsung gitu, yang berdampak juga pada metabolisme kita untuk memecah vitamin D yang kita konsumsi gitu. Atau ini juga bisa kita lakukan dengan menjaga pola tidur kita, menjaga pola makan kita mengkonsumsi makanan-makanan sehat yang tidak ultra processed food, itu juga bisa membantu hormon serotonin ini lebih banyak di dalam tubuh kita gitu. Jadi keseimbangan mood kita akan terjaga. Itu penyebab ketika kita kurang tidur atau kita makan makanan junk food, hormon serotonin ini akan sedikit muncul, jadi kita emosian, kita nggak bisa mikir jernih, kita jadi baperan gitu, kita jadi tantruman, yang mana semua ini berpengaruh juga ke hormon testosteron kita misalnya sebagai laki ya. Ketika hormon testosteron itu nggak stabil atau kurang dari jumlah yang ideal gitu, itu akan menimbulkan juga berbagai macam tidak stabilan mood kita gitu, tidak stabilan emosi kita gitu. Jadi hormon serotonin ini benar-benar harus kita jaga gitu. Jadi sesederhana untuk tidur dan makan ya gitu ya. Kalau misalnya olahraga sulit dan juga berjemur di matahari itu sulit, ya kita sesimpel menjaga tidur dan pola makan. Nah, berikutnya adalah hormon oksitoksin atau hormon cinta teman-teman. Nah, sesuai dengan namanya, hormon ini bisa distimulus atau bisa trigger dengan cara kita membuat interaksi yang positif dengan orang lain, membuat hubungan timbal balik kita simbiosis mutualisme gitu, saling menguntungkan. Dengan apa? Dengan ada interaksi yang saling support dengan keluarga, teman atau pasangan gitu. Ini juga bisa ditimbulkan secara instan dengan berhubungan atau dengan sekedar pelukan atau kissing untuk pasangan halal. Jadi ketika misalnya kita stres, kita lihat pasangan kita stres, ya sesimpel membuat dia bahagia dengan pelukan, dengan memberikan kecupan atau kasih sayang gitu, atau membangun hubungan obrolan yang menyenangkan, yang bisa membuat dia merasa dihargai, membuat pasangan kita merasa diterima. Itu juga bisa meningkatkan moodnya, bisa meningkatkan kebahagiaannya. Oke, yang berikutnya adalah endorfin. Endorfin ini juga dikenal dengan hormon kebahagiaan alami dan juga penghilang rasa sakit. Jadi kalau misalnya teman-teman merasa sakit gitu di beberapa bagian tubuhnya atau lagi nggak enak badan, mungkin bisa atasi dengan memunculkan atau men-trigger hormon endorfin ini teman-teman. Nah, caranya
juga bisa sangat simpel kali kayak misalnya olahraga atau makanan favorit kita atau juga dengan menonton komedi gitu, menonton konten-konten yang membahagiakan gitu. Nah, selain otak kita tuh teralihkan dari rasa sakit, ternyata apa yang kita konsumsi kayak olahraga, terus nonton komedi, makan makanan yang kita suka itu juga memunculkan hormon endorfin ini teman-teman. Nah, ketika hormon endorfin ini muncul, maka dia akan mengatasi rasa sakit yang ada di kita. Jadi ini juga bisa dikenal dengan hormon pencegah rasa sakit atau hormon yang mengatasi. Jadi keempat hormon tadi itu sangat berguna ketika kita mengalami sesuatu yang nggak menyenangkan ya. Endorfin dan dopamin itu bisa mengurangi stres ya. Lebih spesifik gitu. Nah, kalau misalnya empat hormon tadi itu secara umum bisa mengatasi stres atau mengatasi ketidakstabilan emosi kita, mulai dari dopamin, serotonin, oksitosin, terus juga sampai endorfin gitu. Jadi teman-teman yang sekarang merasa kesulitan secara psikologis atau merasa stres atau merasa dalam kondisi yang tidak baik-baik saja, atau bisa dicoba untuk men-trigger atau stimulus empat hormon tadi. Nah, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Cukup sekian dari gua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.